Alhamdulillah Gus udah diizinkan untuk ngaji bareng di tempatnya Gus Idam. Iya. J. Saya bisa datang ke sini itu gini Gus, ceritanya Gus. Iya, iya, gimana? Saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012. Dulu mungkin karena saya banget badungnya, sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya dibayarin ONH setelah papa sama ibu saya itu tindak haji. Saya pulang katanya biar tobat, biar mandek nakalnya lah. Di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat. Tahun 2011-nya itu saya udah waktunya. Iya. Terus saya enggak mau berangkat. Saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum. Papa saya meninggal di sana, ibu kondur sendiri. Almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun Gus lebih. Masya Allah. Jengkel ke saya. Saya tetap bilang, Bu, saya belum siap ke Tanah Suci. Saya kelakuan tiap hari aja udah belum benar sama sekali. Tiap hari mabuk Gus. Iya. Nggih. Itu masih ngapunten, masih belum nikah. Udah nikah. Udah nikah, nggih. Tiap hari udah mabuk. gede Gus. Oh. Terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan, Mbak, aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah, belum siap, bilangin ke ibu. Terus Mbak pelan-pelan bilang ke ibu. Terus akhirnya saya ke Kemenak kan, ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian. Nggak, saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan. Kalau saya berangkat sendiri saya takut, saya nggak berani. Karena dengar cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana, di sana bakal dibalas. Itu terus terang bikin takut. Nggih. Kemudian saya ditanya mundur, dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH, nanti kakak saya bayar, saya berangkatnya minta bareng. Akhirnya saya bisa berangkat tahun ini. Saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi Gus. Takut, benar-benar takut. Saya hampir gak berangkat lagi. Saya sholat, saya minta petunjuk. Lah kok lihat TikTok, iki dekingannya pusat. Tak lihat terus dekingannya pusat itu apa. Nah itu saya baru mudeng. Wis bismillah lah, orang berserah diri sama Allah. Mudah-mudahan saya di sini sering berantem, mukulin orang, mabuk. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk. Karena kan tadi khawatirnya itu dibalas itu loh. Ya, terus. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya. Dah saya doa dari rumah, intinya apa yang perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, saya tidak mau dibalas di sana. Terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin TikTok. Sampai di Tanah Suci saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajab, berdoa untuk Gus Idam. Terus saya punya keinginan, saya kepengen ngundang Gus Idam itu ngaji di Purwasaba, di Banjarnegara tempat saya. Iya. Di sana itu saya doa sampai saya itu tidur mimpi-mimpi Gus. Gimana? Saya di Tanah Suci, di Mekah, di Madinah. Itu saya mimpi 2 kali Gus. Saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi. Terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aven. Saya bisa komunikasi di Tanah Suci, saya bisa video call, bisa teleponan. Saya diizinkan sama Gus Idam untuk silaturahmi ke sini, untuk ngaji di kediamannya Gus Idam. Saya seneng banget. Begitu saya mau pulang kurang 5 harian ya Mas. Iya. Itu saya ditelepon lagi. Terus udah nanti sowan dulu ke tempat Gus. Insya Allah saya sowan. Kebetulan
ini kan bulan Muharram, kemarin ada panitia pengajian, saya suruh nyari-nyari kiai belum dapat, ya wis lah. Saya niat banget ke sini. Kebetulan saya ajak pas beliau ada acara, Gus. Jadi saya berangkat ke sini berempat sama Ustadz Latif, sama Pak Camat, sama Ferry saudara saya yang nyetirin. Sampai ke sini alhamdulillah selamat. Terus saya cuma minta doa Gus sama Gus Idham. Intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah Subhanahu wa taala, Gus. Amin. Amin. Mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubatan nasuha. Amin. Saya tidak ingin anak-anak saya itu seperti saya. Itu. Saya itu udah wis pokoknya masa lalu yang nggak bener banget. Saya nggak pernah dah orang lain apa ngomong saya cah nakal, cah nggak bener, ya wis itu saya dari dulu kayak gitu, Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu orang bener. Orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut nonton, berantem, dah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu, Gus. Masya Allah. Oke, makanya saya berangkat ke sini, saya punya harapan yang sangat besar. Saya sangat berharap. Saya waktu tidak mau saya yang menentukan, karena saya tahu Gus Idham itu sibuk. Iya. Saya biar nanti Gus Idham ada waktu kapan, tapi yang cepet Gus, jangan yang lama. Iya, syukur di bulan Muharram, masih di bulan Suro, kalau enggak ya waktu-waktu dekat tanggal saya terus siang apa malam, monggo terserah Gus Idham. Saya kepengen ngundang Gus Idham datang ke Purwasaba, jamaah tempatnya Ustadz Latif, Kiai Husen. Tempat saya ada 4 pondok pesantren, Gus, Di desa itu. iya. Nah itu Wah, lurai preman ya. anak-anak Purwasaba itu udah menunggu Gus Idham semua. Masya Bahkan Allah. tetangga-tetangga desa itu udah menunggu. Saya berangkat sini tadi, kebetulan di sini sinyal susah. Saya lihat HP udah yang WA udah ada ratusan, udah sampai belum. Kapan Gus Idham bisa datang? Waduh, Saya aja ini. belum ngomong. Ampun Purwasaba. Karena gini Pak Lurah, saya juga pusing ini hari-hari. Jadwal saya itu sudah penuh sampai Februari 2025. Bahkan gara-gara saya di Jakarta ini dipanggil pusat itu, tanggal 1 sama tanggal 2 ini ngorbankan galek, yang tanggal 2 Dirmojayan. Jadi apa itu, yang pertama tanggal 1 itu di Galek, yang kedua di Ringin Anom Blitar. Jadi malah nggak sido, nggak jadi itu gara-gara ke Jakarta itu. Ya tapi lain waktu insya Allah saya usahakan nanti. Amin, amin. Hubungi Mas Adven aja nanti. Ji. Kita bawa sak cah-cah niki pisan. Gowo. Tapi jenengan kok jadi lurah sudah lama tuh? 4 tahun, Gus. Lah kok lah nemu akal kok yo jadi lurah pripun iki? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani. Saya ngelihat video-videonya Gus Idham di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah. Kita intinya wis lah berserah diri, kita pasrah aja. Yang kita itu milik Allah kok. Apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut, Gus. Tapi alhamdulillah saya niat berangkat, udah lihat video-video, wis lah berangkat. Alhamdulillah di tanah suci itu tidak pernah saya disakiti orang, malah banyak justru orang menolong saya. Dari sopir taksi nganter-nganter orang-orang Indonesia yang di sana itu nganter saya selama 40 hari, Gus. Lah intinya saya baru percaya kalau semua perbuatan kita
di dunia ini yang pernah kita lakukan, apalagi yang hal-hal baik itu di sana nanti baru kerasa, kita baru bisa bersyukur, baru punya rasa syukur yang dalam dari hati itu setelah di sana, di tanah suci. Karena di sana tidak ada sanak saudara, tidak ada orang-orang dekat, bahkan orang lain semua, orang jauh-jauh ada yang nolong kita. Itu di sini saya sampai geregel-geregel sampai kayak nangis gitu loh. Ya. Ini Nah, baru berapa hari berarti? Pulangnya Ha. kemarin sampai sini hari Jumat, Jumat malam. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Tapi ya itu tadi saya belum bisa ngasih jadwal. Siap. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa. Tapi lain waktu insya Allah saya ke Purwasaba, Banjarnegara. Insya Allah. Luar biasa, luar biasa jenengan. Kulo loh kan malah terkenal jenengan dulu daripada saya. Enggak, Gus. Neng Jakarta OT wah juga dangdut. Tapi ya itu semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya itu ini yang salah satu hal yang bisa diambil dari Mas Huhu ini. Seburuk apapun orang tua tidak akan menginginkan anaknya seperti dirinya, pasti inginnya lebih baik dan lebih baik. Maka dari itu jangan pernah panjenengan itu menyalahkan orang tua. Kudu piye, tidak harus wong tua aku ngene aku kudu ngene, tidak harus. Targetmu kudu luwih apik dalam segala hal, baik itu sregepe, baik itu ibadai, baik itu akhlaknya. Kamu harus berusaha menjadi orang baik, karena semakin kamu itu menjadi orang baik dalam segala hal, lebih dari orang tamu. Selain itu sebagai bentuk usaha membahagiakan orang tua, itu nanti akan menjadi jariah orang tuamu. Karena salah satu jariah yang tidak akan putus yakni memiliki anak yang soleh, waladun solihun yata'ulah, anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya udah, ini sudah malam, coba ada pesan enggak untuk jamaah? Saya pesan kepada anak-anak yang mungkin tidak jauh dari saya ya, kelakuannya, perbuatannya di waktu muda, apalagi kalau masih ada orang tua ngomong apa itu selalu benar. Nanti sampean semua ngerasa kalau orang tua itu udah gak ada. Saya udah yatim piatu. Itu kalau orang tua masih ada biasanya anak dibilangin itu melawan. Tapi setelah orang tua gak ada, itu semua yang dibilang orang tua, semua yang orang tua didik untuk itu benar. Gak ada orang tua yang salah. Intinya itu. Terus kita nakal senakal apapun itu, kalau kita nolong orang, nolong itu nggak harus uang ya. Panjenengan semua itu bisa ada orang kecelakaan, ditolong, dianterin ke puskesmas, ke rumah sakit. Udah pokoknya selalu berbuat baik terhadap orang lain gitu aja. Insya Allah nanti dibalas sama Gusti Allah. Amin, Paling Gus. Nggih. Matur suwun, Nggih, Gus Idam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lo ini tadi kita ngaji dari banyak orang loh, dari orang Kalimantan itu ngaji loh itu tadi, mempunyai niat yang tulus. Dari Mas Icang, dari kata-kata yang penuh keikhlasan, bahasa dari ayahnya ternyata membawa barokah. Mek krono sak kata tok rong kata ya gak bahaya ta ngono tok lho, mek ngono tok lho saiki malah dadekne berkah dikenal wong akeh, padahal itu kata-kata dari orang tuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus atau apapun yang keluar dari mulut kita dengan tulus pasti akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Ya contohnya gila kayak Mas Icang gila gak bahaya ta le ngono. Akhirnya anaknya wis karo gak bahaya tak gerasa ngono tok. Saiki kenal sak Indonesia, Icang apa ngerti. Mas Huhu ini juga masa lalunya kelam, wis gak kudu diceritakne wong kepalanya saja ditato Mas Huhu ini.
luar biasa. Aku mbiyen yo kaget wong aku ngenekne hapus tato iki lurah iki mah nambahi tato aku ya ngono. Masya Allah, tapi luar biasa. Dari kita ngaji malam hari ini, ngaji kita banyak sekali tadi, dari Bukasan Sedam tadi malah cerita seperti itu. Mungkin ini jamaah yang lama-lama ini bisa evaluasi, saya itu ngaji di sini sudah lama kenapa, atau masih terkontaminasi kebencian, opo kurang mantep, opo kurang yakin. Lah niku kudu dimuhasabai. Lah beliau-beliau sampai Mas Aji tadi sholat moro-moro kebayang-bayang dan sebagainya. Lah mungkin yang lama-lama itu yang perlu ditata hatinya agar mendapatkan hikmah dari pengajian ini dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Sampun niki mboten sadari sudah setengah 12. Istighfar ya, istighfar bareng-bareng karena saya segera ke Surabaya lagi. Ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih ditoto atine. Jadi gini Pak Lurah dan Mas Icang, Pak Mas Haji, di akhir pengajian kita itu selalu kita ajak istighfar. Karena salah satu fadilahnya istighfar ini adalah untuk melunturkan dosa-dosa kita, dan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengatakan, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak hari-harinya untuk membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahannya, dalam setiap urusan-urusannya. Dan ketika seseorang itu memperbanyak membaca istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Semoga semua yang hadir mendapatkan rizki yang manfaat barokah. Ayo bareng-bareng nggih, ditata atine, ditata hatinya, ditata manai. Niki kula titik-titik belajar ngaji bahasa Indonesia karena banyak yang ngeritik orang Jawa Barat nggak paham. Sebenarnya pingin ngaji tapi nggak paham. Saya itu sulit kalau bahasa Indonesia. Pelan-pelan nih, coba ya, tak pelan-pelan. Jadi guyu kadang nek kleru. Loh, ini yang seragaman ini mana ini? Jember, Pondok. Masya Allah. Aduh kon Jember, ya Allah. Kon Jember ini dari sore kayaknya masuk TikTok ini. Oh dari jam 11, ya Allah. Ini ada amplop ini untuk rombongan Jember, kasih. Di rombongan Jember. Ini